doyan makan tuh. Iya, doyan makan ya. Apalagi sekarang udah muntahnya udah berkurang banget. Hmm. Guys, kalian percaya aku awal-awal hamil selalu konsultasi sama Pak Dokter Iqbal. Aku bantu-bantu dikit-dikit aja kok guys. Dia udah Nggak, ada nggak dokter dikit ini. semuanya. Di sana udah jam berapa? Udah jam udah mau jam 12 ya? Iya. Udah selesai kah, Mas? Mas lagi bikin itu surat. Oh, Terus aku lapar jadi keluar. oh. Obat Dok, asam kalau lambung. makan banyak terus nggak gemuk-gemuk gimana tuh? Lah, hormon It- kamu kali. Itu bisa jadi basal metabolik. Basal metabolik tuh Kak Deni, hai Bumil katanya tuh. Halo, minal aidin ya. Kalau kalau kurus terus udah makan Tutup banyak aja. tapi tetap aja kurus gitu ya itu berarti memang tipe tubuh manusia itu kan beda-beda. Ada yang cepet gendut, ada yang makan banyak tapi tetap kurus. Itu metabolismenya beda-beda. Asalkan gula darah tetap normal, kolesterol tetap normal ya gak apa-apa gitu. Cacingan dok. Kalau cacingan itu ya sebenarnya sih kita perlu juga sih minum obat cacing sebenarnya. Nggak apa-apa ke puskesmas aja, gratis kok. Tapi kan obat cacing emang harus 6 bulan sekali kan diminumnya. Iya, heeh. Tuh guys, soalnya Aku, dulu nah aku ada dulu, orang yang bilang katanya nggak boleh diminum kalau nggak cacingan. Kan itu pencegahan ya? iya pencegahan. Aku dulu pernah tahu ini minum obat cacing waktu SD kayaknya deh, iya SD kelas SD. kelas berapa ya? Kelas 4 atau kelas 5 gitu. Atau kelas 6 kayaknya. Habis minum obat cacing tuh besoknya aku tuh kentut. Nah, Terus kentut tapi kok berasa ada yang ngeganjel gitu. Keluar kan, ada sesuatu yang keluar tapi bukan bukan feses gitu loh, iya bukan. ngerti-ngerti. Terus aku kayak, ya apa sih yang ganjel nih? Aku diam aja dulu gitu. Karena kan masih kecil juga karena kayak takut gitu ngomong. Habis itu aku cebok, aku coba cebok, ih kok kayak benjolan keluarnya gitu loh. Tapi benjolannya tuh agak panjang mungkin kayak sesenti 2 senti gitu. Aku Terus panggil mamaku, ternyata cacing mati, cacing pita, panjang banget, sumpah panjang banget, berapa senti ya? Kayak 10 senti mungkin ada. Sampai ih, mamaku bilang, ih nak, ususmu keluar nak, kata mama. Terus aku takut dong. ngilu pasti itu pasti tarik. Eh, iya terus kayak udah mati warna pink gitu loh kayak cacing tanah. Iya, cacing pita kan? Cacing pita. Kayak cacing tanah tapi dia tuh versi lembutnya gitu versi softnya gitu Mm-mm. kayak dia warna pink. Aku takut banget sumpah takut banget. Fansku bilang aku juga pernah gitu. Aku tarik panjang banget. Iya dok obat kurang duit apa? Nah loh, Kerja sayang kerja. Vertigo yang sering kambuh dok. Nah kalau vertigo itu kan pusing berputar. Nah kalau kayak gitu tuh dia bisa dari sentral bisa dari dari tadi aku periferi. habis makan. Kalau sentral tuh bisa dari saraf kranial. Tapi kalau vestibular koklear itu. Nah tapi kalau misalnya yang perifer itu bisa dari rumah keong yang ada di telinga dalam. Itu kan ada suatu satu organ kita kecil banget itu tuh lepas dari tempatnya, yang mana dia tuh menjaga keseimbangan tubuh makanya kita tuh pusing gitu karena dia tuh bergerak di rumah keong itu tapi nggak tahu kemana gitu loh padahal dia tuh tetap awalnya. Nah akibatnya ya pusing, pengen pingsan, mual muntah gitu. Nah, kalau orang-orang vertigo kayak gitu tuh, kalau misalnya dari bangun ke tidur atau dari tidur ke bangun, itu nggak boleh tiba-tiba, harus pelan-pelan banget gitu.
Ih, udah lama banget gak dengar bahasa itu. Terakhir aku dengar waktu aku kuliah kedokteran. Repot lu Kak Denny, repot. Itu guys, vertigo itu adalah pusing berputar. Kalau pusing doang itu bukan vertigo. Dia harus disertai pusing berputar. Baik itu berputarnya kita seolah-olah berputar atau sekitar kita seolah-olah berputar kepada kita gitu. Kalau mama aku katanya kayak dia yang itu, kayak dia yang di atas, kayak dibalik. Ya, kayak mau jatuh gitu. Mm-mm. Terus sakit kepala juga kadang disertai sakit kepala, mual muntah juga. Reva, thank you. Dok, iparku sering pusing berputar. Trombositnya tinggi banget sampai 3 juta. Emang iya? Hah? Apaan trombosit 3 Trombosit juta? atau eritrosit? Kalau eritrosit masih normal, tapi kalau trombosit cuma ratusan ribu, 170.000 sampai 450.000 biasanya itu normalnya. Mungkin tuh eritrosit, mungkin sel darah merah. Dok, cara mengatasi insomnia. Nah, cara mengatasi insomnia, Neuronlin, sekarang kamu left dari live ini, kamu matiin HP kamu. Kau matikan HP-nya, matikan lampunya, tarik selimutmu, baca Iya. doa, tidur. Nah, gitu. Itu dulu aja, yang sederhana dulu aja. Dok, kalau datang bulan sampai 18 hari, kenapa dok? Loh, Iya. sepupuku juga datang bulan malah full 1 bulan. Tapi itu ternyata efek KB hormonalnya dia. Oh. Nah, kamu itu harus kalau tapi itu kamu pertama kali atau udah emang setiap hari, emang setiap mens kayak gitu? Itu harus ditelusuri dulu. Kalau memang setiap mens seperti itu, berarti itu fisiologis terjadi di kamu, kayak normal di kamu gitu loh. Cuman ya efeknya mungkin bakal jadi anemia, kekurangan darah. Udah 2 bulan katanya. Oh, udah 2 bulan. Kamu ada pencetus nggak kayak misalnya stres lagi kuliah atau lagi kerja atau ada sesuatu yang dipikirkan itu juga ngaruh. Tapi aku malah kalau stres nggak halangan loh. Iya, beda-beda sih. Kalau Nia berarti tipenya nggak halangan dia. Berarti terhambat peluruhan rahimnya berarti. Kalau stres tuh pasti bulan ini nggak halangan. Kadang sampai 3 bulan, 4 bulan. Dok, aku sering kekurangan uang. Itu kenapa ya? Itu karena kamu manusia yang membutuhkan kebutuhan untuk hidup. Gitu. Kamu harus beli makan, kamu harus bayar ini itu, ya itu karena kamu manusia. Coba aja kamu kucing, kamu gak perlu beli apa-apa, kamu bisa makan apa aja. Iya, diurusin. Diurusin lagi. Kalau usus turun itu lewat mana? Kalau misalnya dia turunnya ke selangkangan misalnya, atau ke kemaluan kalau bagi yang ya cewek cowok bisa sih, itu sama dengan hernia. Love you dok, love you too. Hernia tuh yang cowok ya? Dua-duanya bisa nih ya, cewek cowok bisa. Karena kita semua punya, kan ada lorong, ada terowongan gitu loh di selangkangan kita. Dan di tengah-tengah paha itu ada terowongan yang kalau untuk yang di selangkangan itu untuk lewat pembuluh darah dan saraf untuk bagian organ vital. Tapi kalau di bagian tengah-tengah paha kanan, paha kiri, tengah-tengahnya itu untuk perdarahan ke kaki, pesarafan ke kaki. Nah, di terowongan itu bisa turun organ-organ yang ada di dalam perut, di dalam rongga perut. Nah, di dalam rongga perut itu kan usus. Nah, usus tuh bisa turun ke sana. Kenapa dia bisa turun? Karena efek tekanan tinggi di dalam perut.
saat misalnya suka mengejan gitu. Oh, jadi ketekan gitu ya. Ketekan dia. Jadi saat dia ketekan dia cari tempat baru gitu loh. Cari Eh, pintu dia gimana caranya keluar nih biar nggak ngap di dalam gitu. Dia cari pintu, ketemulah terowongan itu. Makanya itu dinamakan hernia. Hernia itu artinya eh artinya dia nih ya, hurt. bukan. Oh, Itu bahasa Inggris iya. oh, Hernia. Iya dia sorry. perempuan iya, gitu ya benar itu benar. Kalau hernia itu artinya suatu organ itu tidak pada tempatnya. Detail banget dokter katanya suka dengernya. Iya. Hernia itu bukan hanya di usus aja loh. Hernia itu bisa di otak. Kalau misalnya ada perdarahan misalnya, itu bisa menekan otak itu kan berarti kan misalnya perdarahan dalam otak tuh dalam tengkorak kita. Tiba-tiba perdarahannya tuh keluar menekan bagian otak lain ini nyari terowongan-terowongan yang harus dia lewati agar dia nggak ngap di dalam kepala. Nah itu bisa hernia juga namanya. Oh, Pencegah obat apa nih dok? Pencegah buat asam lambung yang sudah parah. Kalau asam lambung yang sudah parah, berarti kamu udah sering berobat ya? Kenapa kamu bilang udah parah? Berarti kamu udah sering berobat kah? mampus. Kalau dokter nanya kayak gitu serem tahu bawaannya. Apakah kamu udah pernah endoskopi disuruh sama dokter spesialis penyakit dalamnya? Intinya kalian kalau GERD jangan ganjel perutmu pakai roti. Nah, ya, roti itu kan gandum ya, guys. Nah, gandum itu meningkatkan produksi asam lambung. Hati-hati loh. Iya kan Pak Dok? Fakta kan itu. Jangan pakai roti. Kalau ya makan nasi aja. Tapi ada loh suaminya temanku, dia GERD tapi sembuh dan dia nggak ada berobat dokter gitu. Jadi dia kan kalau kita asam lambung kan kayak 2 jam sekali, 4 jam sekali kan makan dikit gitu kan. Kalau dia nggak, kalau dia kan abis makan nasi tuh perih banget. Jadi kayak dia cobain hari ini sesendok, terus kayak gitu besoknya 2 sendok, gitu-gitu guys. Terus sembuh sekarang. Jadi sekarang apapun dia makan enak-enak aja. Iya, iya. Karena katanya kalau dia berobat dokter kayak kan cocok-cocokan orang kan. Nah dia tuh kayak ngerasa dirinya malah makin sakit gitu-gitu. Oke. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya bisa mengatasi sendiri kan lebih paham dengan badannya juga. Nah maksudku kayak pasti kita semua paham sama badan kita sendiri nggak sih? Iya. Walaupun dokter bilangnya kayak gini-gini, tapi kalau kita nyamannya kayak gini dan badan kita bisa nerima kayak ya udah. Iya, nggak apa-apa. Bagus kayak gitu. Sampai cara menurunkan berat badan ditanya semua loh Pak Dokter. Tumit di kaki, nyeri di tumit kaki itu dua-duanya nyeri apa satu aja? Nyerinya kalau pagi hari habis bangun pagi itu suka nyeri apa enggak? Terus pernah periksa asam urat enggak? Asam uratnya berapa? 11 week bisa tidur hadap kanan nggak dok? Aku nggak. Kenapa katanya? Itu hamil 11 minggu. Oh. Siapa nih? Teddy.
PDDA ya. Tadi dia live loh padahal. Amin. Iya, kalau pagi nyeri dan belum pernah cek asam urat. Tumit sebelah kanan katanya dok. Oh iya. Ya kalau misalnya nyeri di tumit, lihat dulu sebelum